Audio Jungle. Debut Arief Catur Pamungkas di Persebaya Surabaya curi perhatian. Siap gusur Koko Ari? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Arief Catur Pamungkas berhasil catat debut apik bersama Persebaya Surabaya. Siap gusur Koko Ari Araya? Aji Santoso memberikan kesempatan debut untuk pemain muda Arief Catur saat Persebaya menghadapi Bali United pada Senin 20 Juni 2022 lalu. Arief Catur tampil di posisi bek kanan menggantikan Ariski Wahyu yang 2 pertandingan sebelumnya selalu menjadi starter untuk Persebaya Surabaya. Meski harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan tipis 0-1, ia sukses menjadi tembok besar penghalang serangan Bali United di sisi kanan lapangan. Pemain sekaliber Irfan Jaya pun tak banyak mendapatkan peluang. Salah satu debutan yang menonjol menurut pandangan Aji Santoso yakni bek kanan, Arief Catur. Catur bisa menjadi solusi posisi bek kanan, posisi yang selama ini dianggap publik lemah jika Koko Ari Araya gabung timnas Indonesia. Penampilan Arief Catur juga bisa jadi alarm bagi Ariski Wahyu yang juga menjadi pelapis di sisi bek kanan sejak musim lalu. Jika tak kunjung menunjukkan penampilan terbaiknya, Ariski kemungkinan akan semakin tersisihkan dari skuad bajul ijo musim depan. Pemain berusia 22 tahun itu berhasil mencatatkan 26 kali intercept sekaligus blok. Ia juga berhasil melakukan ball recovery hingga 28 kali. Tak cuma ciamik di sisi pertahanan, Arief Catur juga ikut berkontribusi dalam urusan menyerang. Total 25 dari 33 umpannya sukses ia lepaskan dan diterima oleh rekannya. Usai dikontrak untuk Liga 1 musim depan, Arief Catur menyebut bisa membela Persebaya merupakan mimpi yang sudah lama ia nantikan. Ia bukan wajah baru bagi Persebaya, pemain jebolan kompetisi internal Persebaya. Anak bungsu itu sebelumnya membawa Persebaya APA U20 juara musim 2019. Mungkin ini mimpi yang bisa terbeli. Sejak dulu APA U20 juara, saya ingin sekali naik ke tim senior. Tapi Tuhan belum merestuinya. Justru saya masuk ke PON Jatim untuk ke Papua yang berhasil membawa perunggu atau peringkat ketiga. Ungkap Catur. Kesempatan didapat Catur juga didapat setelah Persebaya banyak melepas pemain belakangnya. M. Saifuddin, Ali Sasai, Adi Setiawan, Reva Adi Utama, dan Frank Rikat Sokoi akan menjalani musim perdana membela Persebaya. Catur tidak memiliki target muluk-muluk. Target saya untuk musim depan mungkin saya berusaha untuk masuk ke skema Coach Aji Santoso, inti maupun cadangan. Jawab pemain 22 tahun itu. Sudah pasti mendapat kesempatan membela Persebaya, Catur menyebut tak ada persiapan ekstra menetap latihan perdana tim 9 Mei nanti. Sudah pasti mendapat kesempatan membela Persebaya. Catur menyebut tak ada persiapan ekstra menetap latihan perdana tim 9 Mei mendatang. Saya akan menjaga kondisi untuk persiapan TC musim depan. Semoga semua diberikan kelancaran. Pungkasnya. Audio Jungle. Para legenda Persebaya optimis dengan kekuatan tim musim ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya angkat koper dari pagelaran Piala Presiden 2022 setelah hanya bisa meraih 1 poin di grup C. Dari 3 pertandingan yang dijalani, Persebaya bermain imbang 1-1 melawan Bayangkara FC, kalah 1-3 oleh Persib Bandung, kemudian menyerah 0-1 di tangan Bali United. Kondisi serupa pernah dialami pada 2005. Saat itu Persebaya mengorbitkan banyak pemain muda, sebut saja M. Taufik dan Arif Arianto. Performa tim sempat memburuk. Bonek kemudian melakukan demo besar, mereka kurang puas. Kenang pria yang membela Persebaya periode 1994 hingga 2007 itu. Karena itu dia yakin pada skuad muda Persebaya. Apalagi Aji Santoso dikenal bisa memoles pemain muda yang baik. Apalagi secara permainan sudah bagus, tapi yang jelas pemain muda di Persebaya harus siap menghadapi tekanan.
karena tekanan di Persebaya ini berat, jelas Mursyid. Artinya, tim pelatih juga harus mengasah mental pemainnya. Mat Halil sependapat dengan Mursyid. Itulah gunanya pramusim. Persebaya tidak harus mencari kemenangan. Pramusim itu tujuannya untuk mencari di mana kelemahan tim, dan itu harus diperbaiki sebelum kompetisi dimulai, ucap pria asli Surabaya itu. Malah, dia melihat pola permainan Persebaya sudah bagus, sentuhan umpan-umpan pendek sudah terorganisasi dengan baik. Ciri khas gaya main Coach Aji dengan bola pendek sudah terlihat meski mayoritas skuad dihuni pemain muda dan baru. Kalau saya lihat, tingkat komunikasi dan chemistry antar pemain yang perlu diperbaiki, tapi itu wajar karena mereka baru berlatih sebentar, jelas pria 42 tahun itu. Legenda Persebaya pada 1980-an, Muharram Rusdiana menilai teamwork Persebaya sudah bagus. Sudah kelihatan polanya, tinggal masalah waktu saja untuk chemistry pemain, jelas Muharram. Istilahnya Coach Aji ini lagi cari line up untuk kompetisi nanti. Tambahnya, bagaimana dengan pemain asing? Muharram sejauh ini baru melihat Hager Vidal dan Leo Lelis yang menggacor. So Yamamoto dan Silvio Junior belum kelihatan, tapi bukan berarti mereka jelek. Dulu Bruno Moreira, Marukawa juga sempat diragukan, tapi akhirnya tampil bagus. Mungkin So dan Silvio masih harus beradaptasi lagi, beber Muharram. Roni Tanuwijaya yang pernah menjadi bagian manajemen pada tahun 2008 hingga 2009 ikut berkomentar. Menurut dia, hal yang wajar jika tim belum panas di pramusim. Apalagi Persebaya dihuni banyak wajah baru. Persebaya saat ini kan dihuni banyak pemain baru dan pemain muda. Perlu waktu untuk menyatukan mereka menjadi tim yang solid. Saya yakin dengan kemampuan Coach Aji, Persebaya akan bisa menyongsong Liga 1 dengan lebih baik, tegasnya. Audio Jungle. Ini rencana Persebaya usai terdepak dari Piala Presiden. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya dipastikan gugur dari turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Persebaya kalah dari Bali United dengan skor 1-0 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Senin 20 Juni 2022. Pelatih Persebaya, Aji Santoso mengungkapkan rencana tim setelah gugur dari turnamen. Menurutnya tim akan melakukan pemusatan latihan sambil menantikan jadwal kompetisi. Tentunya kekalahan ini tidak bagus, cuma tetap ada hikmahnya karena kami akan melakukan training camp, kata Aji usai laga. Aji menyatakan pemusatan latihan akan berlangsung pada 24 Juni hingga 5 Juli mendatang. Selama 12 hari, tim akan selalu bersama-sama untuk bersiap menjalani kompetisi. Dengan gugurnya tim dari Piala Presiden, Aji pun membuat rencana ini untuk memperbaiki kondisi tim. Karena jujur, kondisi tim baik dari taktik, fisik masih dalam kondisi 50 hingga 60%. Ada waktu sisa ini kami manfaatkan sebaik mungkin supaya di kompetisi kami bisa mencapai target, kata Aji. Persebaya sendiri bisa dikatakan skuad baru setelah banyak pemain inti yang memilih hengkang dari tim. Aji pun mengakui chemistry memang dibutuhkan dalam pertandingan sehingga kekompakan harus terus dibangun. Bisa kami sampaikan memang perpaduan pemain ini belum yang benar-benar saya inginkan. Karena striker baru 2 hari datang langsung bermain, jadi sesuatu yang wajar. Kami masih mencari bentuk dan chemistry, maka dalam pemusatan latihan nanti akan saya maksimalkan, kata Aji. Menurut Aji Santoso, di balik kegagalan selalu ada hikmahnya dan ini dijadikan sebagai persiapan tim menuju Liga 1 2022-2023. Kami akan melakukan pemusatan latihan 12 hari ke depan dimulai tanggal 24 Juni sampai 5 Juli nanti, ujar Aji Santoso seusai pertandingan dalam pernyataan yang diterima Bola.com Senin 20 Juni 2022. Mantan pelatih Persela Lamongan itu pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada.
Aji Santoso mengaku akan mempersiapkan tim semaksimal mungkin dalam TC nanti. Sebab selama tampil di Piala Presiden 2022 ini, Aji menilai bahwa para pemain belum dalam kondisi terbaiknya. Untuk itu agar nantinya para pemain bisa tampil maksimal di kompetisi, maka ia bakal menempa anak asuhnya. Kami akan mempersiapkan sebaik mungkin karena jujur kondisi tim kami baik secara taktikal dan fisik, pemain kondisinya masih 50-60%, kata Aji. Menempa pemain baik secara fisik ataupun taktikal akan dilakukan karena ia belum merasa puas dengan penampilan para pemainnya.